Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan channel YouTube Pesona Bumi Indonesia. Kali ini kita melakukan perjalanan ke Pantai Pangi, sebuah pantai yang terletak di ujung selatan Kabupaten Blitar, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bagong, Blitar. Kali ini karena kita dari Blitar bagian timur akan melakukan perjalanan melalui Ludoyo. Kemudian rute kita melewati Kedung Bunder dan seterusnya ke Pandan Arum Wonotirto. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke wilayah Wonotirto. Kita lihat kanan kiri pegunungan kendeng, tetapi rupanya sangat disayangkan sekali, tidak ada satupun pepohonan gunung kita kini. Ini beberapa puluh tahun yang lalu masih hijau royo-royo, sekarang sudah tandus gersang, dibabat habis. Mungkin ini juga faktor yang menjadikan perubahan iklim yang begitu drastis di daerah kita, sehingga cuaca menjadi panas, sehingga untuk iklim atau cuaca sekarang ini sangat sulit diprediksi. Hal ini juga yang mengakibatkan semakin dalamnya sumber air, sehingga bila mana musim kemarau seringkali kita mendengar kesulitan air di daerah Blitar Selatan. Ya, mungkin ini adalah salah satu hal yang dilematis juga. Sisi lain warga membutuhkan lahan untuk pertanian, sisi lain juga membabat habis pepohonan yang mengakibatkan panas dan tidak menentunya cuaca, kemudian semakin langkanya sumber air karena air tidak, biasanya kalau tidak ada pepohonan dan tanah semakin panas, sumber air tidak mau muncul ke permukaan atau justru semakin dalam masuk ke dalam tanah. Itu yang saya pahami karena kebetulan saya juga salah satu pekerja di sumur bor. Kita masuk ke kawasan mana ini ya, Wonotirto atau Ngeni ini. Perjalanan masih cukup landai, walaupun memang untuk akses jalan ada 1-2 gelombang. Saya pikir ya wajar lah untuk di pedesaan. Ini masih ada sedikit pepohonan, tidak seperti di bukit sana tadi yang sudah sangat gersang. Justru pepohonan itu malah di sekitar kanan kiri rumah warga. Mungkin memang sengaja mereka pelihara sebagai peneduh jalan dan juga menambah hasil lingkungan, karena untuk menambah oksigen di lingkungan mereka. Berbeda justru dengan lokasi yang ada di tanah garapan, sangat gersang sekali.
Cuaca pada hari ini cukup cerah, ada sedikit mendung di ujung sana, tetapi tidak sebegitu tebal. Nampaknya tidak hujan untuk hari ini. Kita teruskan perjalanan. Masih cukup landai dan lalu lintas juga tidak begitu ramai, masih dalam tingkat kewajaran. Karena saya juga belum pernah ke Pantai Pangi ya kawan-kawan, mungkin kita harus cari panduan melalui Google Map. Mohon maaf untuk stabilizer, ini agak goyang-goyang videonya karena saya pakai stabilizer otomatis dengan sensor suara. Jadi manakala mau kita tolehkan ke kanan kiri atau sedikit kita angkat, kapan kita mulai play atau off, harus ada sensor suara. Hanya 1-2 mobil yang kita jumpai untuk jalur pintas ini. Tidak tahu nanti kalau kita sudah melewati di jalur akses utama yang melalui Pantai Tambak Rejo ya. Kalau akses yang kita lewati ini paling hanya berpapasan dengan warga yang sedang beraktivitas. Cukup lancar dan perjalanan sangat nyaman juga, walaupun jalan ada 1-2 yang bergelombang, tapi masih dalam tahap kewajaran. Untuk teman-teman yang dari Blitar Selatan atau Malang bagian barat, memang lebih efektif pakai jalur ini karena tidak begitu ramai, sekaligus kita bisa melihat pemandangan di kiri kanan jalan. Berdasarkan informasi dari Google Map yang saya dapatkan, informasinya untuk akses ke pantainya sendiri sudah dibangun dalam bentuk rapat jalan atau dicor, karena informasi yang tahun lalu masih agak rusak, tapi untuk tahun ini sudah dibangun. Kita lihat saja. Sembari kita nikmati suasana alam di pedesaan daerah Blitar Selatan di kawasan Kademangan. Tidak jauh beda dengan desa-desa lain untuk wilayah Kademangan ini, tetapi untuk wilayah Kademangan memang daerah atau kecamatan yang paling banyak memiliki
kawasan wisata atau destinasi wisata alam. Di antaranya adalah pantai-pantai yang sudah mulai tereksplor atau belum, ada juga goa, dan kemudian juga prasasti. Mulai sini sudah agak ramai kawan-kawan dengan kendaraan bermotor. Dan udara sudah mulai agak sejuk karena pepohonan juga masih banyak di sekitaran pemukiman warga ini. Apalagi untuk pepohonan kelapa seperti halnya di kawasan pesisir yang identik dengan kelapa. Ini jalanan agak sedikit lebih rusak daripada yang tadi di wilayah yang sudah kita lewati. Tapi masih nyaman, tidak sebegitu parah. Kiri kanan masih rimbun dengan pepohonan dan semak lainnya yang menambah keasrian suasana desa dan juga kesegaran angin. Kita menuju sampai ke desa Tumpak Kepuh, karena berdasarkan Google Map yang saya lihat itu aksesnya di sebelah balai desa Tumpak Kepuh. Untuk teman-teman berada di sana, salam hormat dari saya. Mohon izin lewat menuju destinasi wisata Panjenengan. Sangat mudah jalannya kawan, karena aspalnya masih sangat bagus juga ini. Kalaupun hanya ada gelombang, hanya lubang-lubang, tidak sedemikian dalam dan tidak sebegitu terjal juga. Dan ini kita memasuki jalan yang sudah dicor atau dirabat. Ini akses menuju pantainya kawan. Sepertinya untuk aliran listrik ini belum ada ya, karena kita lihat untuk tiang listrik masih belum berkabel. Ini mungkin masih dalam tahapan memulai untuk aliran listriknya.
jalannya masih tetap sangat bagus dan akses masuknya masih begitu lancar, kondusif, pepohonan masih sangat rindang dan sangat sejuk. Asri sampai ke lokasi. Ini kemungkinan berbeda dengan jalan-jalan yang kita lalui tadi, yang untuk lereng gunung yang utara gunung itu sudah sangat gundul. Untuk yang gunung lereng yang ke selatan ini masih sangat rindang, walaupun ada lahan pertanian tetapi sepertinya tidak sebegitu tandus dan gersang seperti yang di lereng sebelah utara tadi. Ini nampaknya juga ada salah satu rombongan wisatawan juga. Kalau kita lihat dari plat nopolnya ini dari jauh, mungkin Sidoarjo nih untuk plat B. Jauh-jauh dari kawasan sana untuk menuju pantai di kawasan Blitar. Blitar memang paling banyak untuk destinasi wisata alamnya, salah satunya pantai. Ini di kiri kita kebun tebu. Kita lihat dari kejauhan paling banyak lahan tebu. Di sini pepohonan juga sudah mulai berkurang atau tidak ada sama sekali. Ini juga sepertinya untuk lahan pertanian. Dan kita lihat di kanan jalan kita, tiang listrik yang belum berkabel ini sepertinya memang baru mulai penataan untuk aliran listriknya, sehingga belum sampai ke destinasi sana atau tempat wisata di sana. Belum ada aliran listrik, kemungkinan masih pakai genset. Nah, ini akses yang kita lewati cukup sangat mudah dan nyaman untuk kita lewati, karena terlihat dari material yang tersisa di kanan kiri jalan sepertinya ini belum terlalu lama, mungkin sekitar 1 tahunan pembangunan jalan menuju lokasi wisata ini. Beruntung ada 1-2 pepohonan juga yang masih disisakan untuk penyejuk jalan juga. Mungkin bisa ditambah kanan kiri jalan seandainya bisa. Pepohonan semakin menambah keasrian dari sepanjang jalan menuju wisata Pantai Pangi ini. Dari jauh sudah terlihat kawan, itu laut yang terlihat hijau dari kejauhan, kebiru-biruan. Kebetulan ini berbarengan dengan warga yang mulai panen tebu sepertinya. Nah, itu pemukiman di seputaran pantai. Mungkin pemukiman warga yang berdagang atau pengelola di sana. Kita lihat dari kejauhan atap-atap, dan kanan kiri kita juga gunung-gunung atau perbukitan di seputaran Pantai Pangi. Kita sudah tiba kawan. Sepertinya ini untuk jalur yang kanan langsung parkir di bibir pantai. Coba kita langsung menuju parkir ini yang ada di atas pantai. Seperti apa kita lihat lokasi parkirnya. Oh, ada orang yang jatuh kawan.
turun dulu, saya tolong dia karena kebetulan jalan turunan agak terjal, mungkin dia terpeleset di kerikil tadi karena agak sedikit curam dan berkerikil. Ini di video oleh istri saya, itu saya yang ada di selian itu. Begitu kawan-kawan untuk perjalanan kita ke wisata Pantai Bangi. Seperti apa pantainya, panorama alamnya di pantainya, tunggu saja di video saya yang kedua setelah video ini. Sementara kita upload dulu sepanjang perjalanannya, seperti apa jalannya, sehingga bisa membuat kawan-kawan jadi pertimbangan kalau mau berwisata ke Pantai Bangi. Sekali lagi, jalannya sangat mudah dan nyaman. Terima kasih.